Perkenalkan, nama saya Ella Faniza, NIM 19026030, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai ruang lingkup dokumen hukum. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai ruang lingkup dokumen hukum. Ruang lingkup dokumen hukum yang pertama, bahan pustaka. Bahan pustaka terdiri dari beberapa. Yang pertama, buku hukum. Buku hukum adalah buku yang berisi semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegaskan oleh pihak yang berwenang. Contoh bukunya menguak realitas hukum dan daftar isinya. Penjelasan buku ini merupakan rangkaian tulisan komprehensif dengan fokus bahasan seputar hukum dan berbagai faktor dan hukum yang mengitarinya, dengan menyajikan berbagai isu penting tentang keterkaitan dan hubungan timbal balik antara dua faktor tersebut dalam berbagai permasalahan hukum. Yang kedua, buku bidang lain. Buku bidang lain adalah buku yang berbeda dengan hukum di atas yang menjelaskan problema utama ilmu hukum. Contoh bukunya dan daftar isi. Penjelasan isi buku ini membahas mengenai pengertian hukum adat, mengenai kedudukan dan peranan hukum adat. Yang ketiga, buku rujukan. Buku rujukan adalah buku yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakainya. Contoh bukunya, di sini saya mempunyai dasar-dasar ilmu hukum dan daftar isinya. Penjelasan isi bukunya, buku ini menyajikan materi yang jelas, singkat, padat, dan tentang dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi dua bagian. Bagian pertama tentang manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Bagian kedua berisi tentang berbagai aspek hukum yang meliputi pengertian dan tujuan hukum, sumber hukum, penemuan hukum, dan implementasinya. Yang keempat, himpunan peraturan perundang-undang. Buku himpunan peraturan perundang-undang adalah buku yang isinya terdapat penjelasan atas undang-undang peraturan pemerintah. Contoh bukunya, perihal undang-undang dan daftar isinya. Penjelasan isi bukunya, buku ini isinya membahas tentang perihal undang-undang, karya pakar hukum tata negara dan Ketua Mahkamah Agung Konstitusi. Ini menguraikan secara lengkap dan kritis mengenai undang-undang, yaitu tentang norma hukum dan keputusan hukum, tentang undang-undang, bentuk undang-undang, materi undang-undang, bahasa undang-undang, prosedur pembentukan dan administrasi pembentukan undang-undang, dan kewenangan legislasi limpahan. Yang kelima, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Contoh bukunya dan daftar isi. Penjelasan isi bukunya, buku ini menghimpun sejumlah kecil yang memang demikian adanya keputusan-keputusan peradilan umum tentang hukum keluarga Minangkabau. Artinya perkara-perkara yang ditangani hakim berkaitan dengan masalah hukum tentang anak, perkawinan, warisan, hibah, dan lain sebagainya dalam hukum adat Minangkabau. Yang keenam, laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum adalah suatu bentuk penyampaian informasi, berita, keterangan, pemberitahuan, dan deskripsikan tentang permasalahan-permasalahan pada penelitian hukum. Contoh laporannya. Penjelasan isi laporannya. Laporan penelitian hukum ini berisi implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam proses penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan di wilayah hukum. Pembahasan isinya yaitu tentang anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang berpotensi sebagai generasi penerus bangsa. Baik buruknya anak-anak Indonesia berpengaruh terhadap generasi mendatang. Yang ketujuh, hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum ialah hasil yang dibuat berupa sebuah kesimpulan atau laporan setelah mengikuti seminar hukum, dan seminarnya itu dari pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas tentang hukum. Penjelasan isi hasil seminarnya. Buku ini berisi tentang seminar nasional yang keempat diadakan di Jakarta pada tahun 1979 dengan tema pembinaan hukum nasional
dengan tatanan negara yang berdasarkan kepada rule of law sesuai dengan cita-cita dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, naskah akademis. Naskah akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu rancangan undang-undang. Itu ditulis oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM. Contoh naskahnya, penjelasan isi naskahnya, naskah ini berisi tentang perpustakaan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang memiliki paradigma atau keyakinan mengenai bidang kajian ilmiah, yang di dalamnya terdapat metodologi dan metode-metode, teori-teori, konsep, dan sasaran kajiannya. Yang selanjutnya, karya lepas, makalah atau kertas kerja bidang hukum. Karya lepas ialah suatu karya yang berisi informasi yang dijadikan acuan dalam bidang hukum. Contoh bukunya, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penjelasan bukunya, buku ini memiliki tipe dokumen yaitu monograf hukum yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang ditulis oleh Profesor Dr. Sojono Sukanto, SHMA, penerbit dari PT Raja Gavindo Persada dan tempat diterbitkan di Jakarta tahun 2002. Selanjutnya, clipping bidang hukum. Clipping bidang hukum adalah bahan dokumentasi hukum berupa potongan-potongan kertas yang disusun dan dipilih bagian yang penting saja dan ditempel pada kertas yang akan menjadi dokumennya. Contoh clippingnya di sini saya memiliki judul Jangan Diam Mari Laporkan. Penjelasan isi clippingnya, terkuaknya penggelapan pajak yang diadakan oleh Gayus Tambunan dan terbongkarnya skandal mafia hukum yang dilakukan Gayus dan membuat publik menjadi curiga dengan instansi penegak hukum. Dan juga kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum mulai berkurang. Selanjutnya, ruang lingkup dokumen hukum 2. Yang B, terbitan berseri. Terbitan berseri yang pertama, lembar resmi, yaitu berita negara, lembaran daerah. Lembaran resmi adalah lembaran yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara atau daerah sebagai tempat mengundang peraturan perundang-undang. Contoh lembaran resmi. Penjelasan isi lembarannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, bahwa bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi berbagai instansi pemerintahan dan institusi lainnya dan menjamin ketersediaan dokumen hukum yang lengkap dan akurat. Selanjutnya, himpunan berseri. Himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin, yaitu terbitan-terbitan berseri dari keputusan menteri yang terbit secara rutin. Contoh himpunan berserinya, penjelasannya, perkara perdata dalam tingkat kasasi tersebut bahwa sekarang permohonan kasasi terdahulu sebagai pemohon telah mengajukan permohonan penetapan di muka persidangan pengadilan mana pada pokoknya. Yang selanjutnya, majalah hukum. Majalah hukum adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel tentang hukum. Selain memuat artikel, majalah hukum juga mempublikasikan yang berisi gambar, review, ilustrasi, atau fitur lainnya yang mewarnai isi dari majalah hukum. Contoh majalahnya. Penjelasan isi majalahnya, majalah hukum ini berisi masalah-masalah lama tetapi penting dalam implementasinya, antara lain kode etik profesi dan pedoman perilaku hakim, hukum material peradilan agama, serta rasa keadilan tanpa pertimbangan. Selanjutnya, majalah lain. Penjelasannya, majalah ini berisi tentang kampanye hitam yang mewarnai proses pelaksanaan Pilgub Banten yang dialami oleh Atut Rano melalui sebuah majalah bernama Trio yang diduga mendiskreditkan pasangan nomor urut 1. Selanjutnya, surat kabar. Surat kabar adalah surat terbitan yang ringan dan biasanya dicetak pada kertas koran yang berisi informasi mengenai hukum. Contohnya,
Penjelasannya meninjau ulang persoalan yang terjadi karena polemik RUU KUHP dan yang membahas isi RUU tersebut. Ruang lingkup dokumen hukum 3. C. Brosur atau pamflet, yaitu terbitan seperti brosur pameran yang berkaitan dengan bidang hukum ataupun bidang kerja unit lainnya. Brosur atau pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa penyampulan atau penjilidan dan yang berkaitan dengan bidang hukum. Contoh brosurnya. Penjelasan brosurnya, brosur ini adalah milik pos bakum pengadilan yang layanannya dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advies hukum, serta pembuatan dokumen hukum. Yang D. Bahan pustaka bukan berupa buku, yaitu gambar atau foto dokumen berupa sebuah gambar dan video yang berkaitan dengan bidang hukum. Contoh gambarnya. Selanjutnya ruang lingkup dokumen 4. Yang kedua, bahan peraturan perundang-undang dan instrumen hukum lainnya berupa lembaran lepas yang diolah sendiri. Contoh gambarnya. Yang ketiga, putusan pengadilan dan jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Contohnya. Sekian hasil presentasi saya mengenai ruang lingkup dokumen hukum. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil video presentasi saya mengenai ruang lingkup dokumen hukum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.